Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai konservasi dan aspek hukumnya. Secara khusus, bahasan konservasi ini akan kita arahkan pada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sesuai dengan pemaknaan sekaligus amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Tembakannya yang sesuai dengan konteks legal di negara kita. Sebelum masuk ke bahasan legalnya, perlu kita pahami bersama mengenai konsep konservasi dari sudut pandang bahasa, karena ini akan memperluas perspektif kita semua mengenai apa itu konservasi dan sekaligus kenapa cukup urgen untuk diatur di dalam suatu produk hukum tersendiri sendiri gitu ya. Saya mengambil dari uh, Oxford Dictionary untuk memberikan batasan apa yang dimaksud dengan konservasi. Uh, ada sekurangnya tiga kalau menurut Oxford gitu ya. Meskipun nanti sebenarnya kalau di kita telusur dengan to conserve yang bawah itu, maka uh, ada sekurangnya lima pengertian mendasar dari konservasi. Yang pertama, konservasi itu jelas dipahami dalam sudut pandang yang dasar dan sekaligus klasikal sekali. Diartikan sebagai preservasi. Preservasi berarti dijaga, diawetkan, nggak boleh diganggu-gugat. Gampangnya seperti itu. Atau juga selain preservasi dalam konteks diawetkan, dilindungi, dijaga kondisinya, atau juga restorasi, berarti pemulihan. Dari apa? Dari suatu kondisi lingkungan sekaligus kekayaan alamnya. Dalam artian kekayaan alam itu wildlife-nya, keanekaragaman hayati atau kehidupan liarnya. Berarti tumbuhan dan satwa liar masuk di sana. Nah, dalam sudut pandang yang luas, kita ingat di dalam konteks konservasi pun kan sebenarnya sangat luas ya, tidak hanya sekedar tumbuhan satwa, ekosistem alami kan seperti itu. Sehingga di dalam Oxford pun dibahas bahwa konservasi itu dalam konsep lain juga bisa dikaitkan dengan preservasi ataupun perbaikan situs situs yang sifatnya arkeologis, historis maupun situs-situs budaya. Nah, termasuk juga artefak-artefak yang ada di sana. Jadi eh, konsep besarnya itu satu mengenai apa preservasi, pengawetan, dan sekaligus restorasi atau perbaikan atau pemulihan. Yang kedua, konservasi dipahami atau diartikan dengan penggunaan yang berhati-hati atas sumber daya. Berarti kita bicarakan penjagaan sumber daya. Kalau kemudian sumber daya berarti kita asumsikan sama seperti yang kita pahami konteks sumber daya itu berarti bagian dari lingkungan ya yang ada di lingkungan yang memiliki nilai ekonomis tertentu atau kemudian bahasa mudahnya dapat dioptimalisasi untuk kemanfaatan manusia. Nah, yang menarik di pengertian ketiga dalam Oxford dikaitkan dengan konteks fisik, konteks apa yang konservasi dalam uh, keilmuan fisik ya, ya bisa kemudian kita kaitkan dengan kimia, apa, geofisik gitu ya, bahwa konservasi itu juga ada di dalam konteks geofisik itu sebagai prinsip di mana adanya konstanta kekalan nilai dari jumlah dari suatu jumlah dari suatu objek gitu ya. Dan apa konstanta ini atau berarti pengawetan ya ke
ajegan gitu ya, itu apa tidak terganggu dari pengaruh-pengaruh luar. Berarti ada penjagaan yang betul-betul kemudian dipastikan, ada sistem memastikan untuk penjagaan suatu hal itu tetap konstan. Jadi gampangannya pengawetan sekali tuh konteks fisik ini. Nah, di sini yang apa yang menjadi menarik ada tambahan kalau kemudian dari apa arti konservasi sendiri sebenarnya diartikan bahwa jadi kalau 1, 2, 3 ini kan sudah luas sekali gitu ya. Tapi kemudian ditambahkan bahwa konservasi pun dapat diartikan ketika melindungi dari kerusakan atau perlindungan dari bahaya. Itu termasuk konservasi. Dan yang sangat luas, pemahaman yang terakhir, prevent the wasteful overuse. Jadi gampangannya pemanfaatan secara hemat atau hati-hati. Kalau tadi careful use, gitu ya, kalau ini kemudian istilahnya kalau careful use itu lebih kepada aktifnya. Di sini proaktifnya, preventifnya. Jadi bahkan kemudian penghematan dalam perspektif kita harus berpikir untuk penjagaan demi keutuhan di masa depan termasuk bagian dari konservasi. Maka ini yang 5 konsep ini yang perlu kita pahami dalam sudut pandang legal nanti. Konservasi sebenarnya suatu kata, suatu istilah yang melekat di banyak tempat, meskipun gampangannya secara letterless eh, apa yang ada di Indonesia terutama. Kalau kemudian eh, apa yang betul-betul masuk atau ada istilah konservasi ya cuma 2 peraturan. Undang-Undang 590 Junto 32 2024 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terus Undang-Undang Konservasi Air dan Tanah. Itu saja. Jadi yang lainnya kayaknya nggak ada yang kemudian masuk konservasi. Tapi konsep ini yang perlu difahami sehingga istilah konservasi sebenarnya banyak di apa melekat di banyak peraturan gitu ya. Peraturan mengenai energi, peraturan mengenai mineral, batu bara, migas itu pun ada semua. Intinya karena kemudian konsepnya satu masing. Oke, sehingga yang kemudian kita akhirnya perlu juga dari dari sekian banyak, jadi banyak sekali sebenarnya definisi yang melekat ke konservasi. Tapi intinya kalau yang kemudian definisi yang cukup banyak berkembang, kalau kemudian kita ramu pada dasarnya konservasi itu pengelolaan untuk memanfaatkan ya biosfer berarti apa eh, kekayaan kekayaan hayati seperti itu sehingga menghasil keuntungan. Ini keuntungan dalam artian harus dimaknain tidak hanya sekedar komersial ya, secara berkelanjutan untuk generasi saat ini ya. Jadi kampanye boleh dimanfaatkan. Memang itu konsep konservasi, tetapi secara berkelanjutan. Jadi untuk eh, berpikiran tidak hanya generasi sekarang, tapi kemudian generasi akan datang. Dan dalam konteks apa? Dengan generasi akan datang, dengan memelihara potensinya. Ya. Jadi gampangannya eh, 5 konsep tadi kemudian diterjemahkan ketika konservasi itu akan mencakup berbagai banyak aspek. Perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan secara berkelanjutan, restorasi maupun penguatan lingkungan alam. Nah, ini sudah sejak lama, setidaknya, dan ini masih relevan sampai sekarang gitu ya, kemudian memang yang menjadi rujukan dan masih menjadi ruh dalam Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 92 ya. Di sana kemudian diterjemahkan dari World Conservation Strategy, konservasi itu
memiliki tiga konsep besar, tiga tujuan besar. Satu, pemeliharaan proses ekologi yang esensial. Dan ketika proses ekologi esensial ini, berarti kita bicarakan uh, hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem, ya gitu ya. Maka itu akan menjadi sistem pendukung kehidupan. Sehingga gampangannya nanti di konsep legalnya, yang pertama adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, mempertahankan keanekaragaman genetis. Berarti dalam level gen yang sekian banyak diberikan oleh alam, harus dipahami bukan hanya taken for granted, tetapi justru itu yang harus dikembangkan, dipelihara, dan dalam beberapa hal perlu untuk selalu bisa untuk diawetkan, karena kemudian harus menjaga. Semakin banyak keanekaragaman genetis, maka akan semakin banyak uh, apa keanekaragaman dalam level spesies gitu ya, dan subspesies, sehingga kita akan mengatakan bahwa uh, keutuhan sistem penyangga kehidupan itu juga akan tetap terdukung dengan baik. Dan yang ketiga, menjamin pemanfaatan jenis. Nah, spesiesnya itu dimanfaatkan maupun kemudian ekosistemnya berkelanjutan. Jadi pada level gen tadi keanekaragaman itu diposisikan berarti bahasa mudahnya apa? Kalau kemudian dalam bahasa legal itu kemudian kemurnian genetis itu menjadi suatu hal yang diproteksi oleh undang-undang, gitu ya. Nah, yang ketiga, karena spesies-spesies itu akan tumbuhan dan satwa gitu ya, itu akan memiliki nilai kemanfaatan, maka silakan dimanfaatkan, tapi wajib dikontekskan dalam keberlanjutan seperti itu. Dan disinilah yang kemudian masuk menjadi tiga pilar utama. Pilar utama dari konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yaitu tadi perlindungan sistem penyangga kehidupan. Untuk apa? Untuk memelihara proses ekologis yang ada di sana, di dalam suatu ekosistem sebagai sistem penyangga kehidupan. Karena ketika proses ekologis di dalam ekosistem itu dijaga, maka sebenarnya menunjang kelangsungan kehidupan yang manusia gitu ya. Karena ketika kelangsungan kehidupan itu berjalan dengan baik, maka simpelnya kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan manusia pun akan dapat ditingkatkan. Dan ini dapat dimaknai dari contoh yang paling sederhana. Misalkan apa? Kita bicarakan misalkan dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan, eh, termasuk semisal bagaimana kemudian penggunaan pestisida kimiawi gitu ya, itu menjadi sesuatu yang bertentangan sebenarnya dengan konservasi. Ya meskipun kemudian tarik ulurnya adalah yang penting terkontrol seperti itu ya. Tetapi eh, ada secara secara ilmu konservasi gitu ya. Maka sebenarnya pengendalian pengendalian penyakit tanaman misalkan, pengendalian hama melalui konservasi alami itu jauh lebih baik. Karena eh, apa? Misalkan kita bicarakan katakanlah alasan untuk me, me, menjaga tanaman pertanian dari hama kemudian menyemprotkan pestisida, maka bisa jadi justru serangga yang bisa menjadi uh, pembantu proses penyerbukan, ya itu malah yang terkena dampaknya. Atau dalam beberapa hal, ketika nanti ternyata itu merugikan pada uh, satwa yang lebih besar lagi, misalkan burung akhirnya terganggu gitu ya, maka yang terdampak bisa jadi malah justru hama itu semakin berkembang. Misalkan orangnya semakin banyak karena burung nggak mau mendekat karena uh, apa bau pestisida yang menyengat misalkan.
Gambarnya seperti itu. Kita bicara bumi. Ternyata konsepnya sangat luas ya. Terus yang kedua di dalam undang-undang yang ditegaskan adalah pilar yang kedua yaitu pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Terutama karena kita posisikan wildlife itu menjadi fokus dalam konservasi ya, keanekaragaman hayati, maka yang dilekatkan dalam undang-undang memang tumbuhan dan satwa liar. Yang kemudian baik dilaksanakan di dalam maupun di luar kawasan. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi skema besar bahwa konservasi itu bisa dilakukan di dalam ekosistemnya, in situ, ataupun kemudian dilakukan di luar habitat alaminya, ex situ, seperti itu. Nah, yang pilar ketiga seperti tadi, kita bahasakan dari agenda konservasi internasional gitu ya, adalah pemanfaatan secara lestari dari sumber daya hayati dan ekosistemnya. Nah, memang ini yang kemudian saya berikan tagar gitu ya, bahwa konservasi akan selalu atau lebih banyak terposisikan sebagai hal yang tidak mendukung ekonomi, tidak mendukung bisnis. Konservasi itu eh, penghambat pembangunan lah, istilahnya seperti itu. Karena perspektifnya, kalau melindungi hutan, maka kita bicarakan akan ada uang keluar untuk menjaga hutan itu utuh, bahasa mudah gitu ya, spending money. Sementara, loh, kan bisa tuh dimanfaatkan hutannya. Apalagi kemudian tanamannya tanaman produksi gitu ya. Kenapa enggak? Kan bisa diarahkan tuh seperti itu. Inilah yang kemudian sering menjadi isu permasalahan ketika perspektif uh, apa komersialitas sumber daya alam maupun kemudian atau yang sering menjadi alasan bahwa kegiatan industri ekstraktif itu bertentangan dan tidak suportif dengan uh, konservasi. Meskipun akhirnya paradigma yang mencoba diserasikan gitu ya dalam beberapa hal, karena pemanfaatan secara lestari itu dimungkinkan dan juga menjadi pilar dari konservasi, maka pada dasarnya industri ekstraktif boleh nggak? Ya, kalau diperlukan boleh, tetapi jangan sampai itu misalkan merusak keutuhan. Atau kemudian dalam beberapa hal misalkan, kalau memang wajib diawetkan, ya jangan berpikiran untuk merubah fungsinya. Tetapi kemudian bagaimana jika fungsi itu bisa dijalankan berbarengan? Nah, ini yang akhirnya istilahnya pengelolaan bisnis konservasi mulai berjalan. Dari perspektif yang hanya sekedar spending money, konservasi diartikan sebagai pengawetan, tapi kemudian konservasi pun bisa mendatangkan uang. Misalkan kita bicarakan taman wisata alam. Dengan alam itu dijaga dengan baik, kemudian orang menikmati kebun raya Bogor misalkan gitu ya. Orang menikmati bisa olahraga dengan baik, menghirup udara segar ketika masuk ke kompleks tersebut. Tetapi kemudian orang masuk ke sana pun juga nggak gratis karena perlu pengelolaan. Ada biaya, ada registrasi. Termasuk misalkan di Bogor itu kan ada istilahnya free tahunan. Free tahunan. Jadi member, maka bebas tuh kalau mau setiap hari olahraga, lari-lari di Kebun Raya Bogor. Karena emang enak, ada treknya. Jelas udaranya enak, tidak terganggu polusi yang memutar kendaraan yang mengitari Kebun Raya Bogor seperti itu. Gambarnya seperti itu. Kita bicarakan konteks konservasi itu. Nah, dalam pemanfaatan secara lestari ini akhirnya memang ada banyak hal yang perlu untuk diperhatikan atau
istilahnya dieksplorasi bahwa eh, sumber daya alam hayati itu bisa, yang penting batasannya jelas. Misalkan kita bicarakan eh, pemanfaatan jenis atau pembudidayaan jenis, ya, dalam artian diartikan sebagai domestifikasi yang ada dalam kawasan suaka alam. Ini untuk meningkatkan keanekaragaman genetisnya juga tanpa mengganggu keasliannya. Itu bisa. Misalkan apa? Misalkan dengan cara breeding, penangkaran. Boleh, boleh. Ya termasuk gampangannya itu ada produksi kerajinan dari kulit buaya, Pak. Nah, kulit buaya bukan berarti ngambil di alam, karena jumlahnya banyak dan dapat ditangkarkan, silahkan dimanfaatkan, tapi kemudian dengan penangkaran kami seperti itu. Termasuk juga tadi kawasan pelestarian alam itu digunakan untuk kepentingan pariwisata, kepentingan ilmu pengetahuan teknologi, kepentingan pendidikan, kepentingan kebudayaan, boleh nggak ada masalah. Justru kemudian bisa meningkatkan kepekaan, kesadaran dari setiap pemangku kepentingan mengenai pentingnya konservasi tersebut. Nah, konservasi itu akan atau pemanfaatan secara lestari dalam konsep konservasi juga akan relevan dengan penataan ruang. Sehingga disitulah penataan ruang itu akan sangat signifikan ketika kita bicarakan perlu untuk diatur dengan baik, sehingga ya secara mudah misalkan kita bicarakan nanti akan ada eh, zonasi wilayah yang jelas, mana daerah yang untuk perlindungan, yang nggak boleh diganggu gugat gitu ya, mana daerah wilayah yang kemudian memang bisa digunakan untuk budidaya. Budidaya nanti bisa budidaya terbatas, bidang kemudian memang dimanfaatkan untuk eh, apa areal penggunaan lain gitu ya. Itu sebenarnya juga ada masalah. Yang penting memang aspek perlindungan juga tidak boleh dilupakan seperti itu. Nah, sehingga eh, kalau kemudian kita bicarakan konteks konservasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut, saya akan masuk bagaimana kemudian dalam aspek regulasinya. Ya, yang jelas Undang-Undang Nomor 590 merupakan dasar eh, dan beberapa konsep perubahan ada dalam Undang-Undang Nomor 32 2024, tetapi secara konsep dasarnya tidak, gitu ya. Jadi eh, pengertian dasarnya misalkan di pasal 1, di angka 1, sumber daya alam hayati, unsur-unsur hayati di alam, gitu ya. Yang tadi sumber daya alam hayati, nabati, tumbuhan, maupun hewani, yang bersama dengan unsur non-hayati secara keseluruhan bentuk ekosistem. Berarti memang fokusnya kepada unsur abayatik dan bayatiknya. Ya. Nah, non-hayati dan hayati yang membentuk ekosistem. Karena kemudian itu kita bicarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, yang eh, definisi konservasi sendiri diterjemahkan sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kenapa saya beri uh, underline gitu ya, garis bawah? Karena memang bijaksana itu akan menjadi quote and quote bisa jadi sangat uh, apa relatif gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita bicarakan strukturnya yang sebenarnya cukup cukup lengkap gitu ya, maka memang bijaksana itu sudah diberikan koridor lah. Tadi dalam 3 lingkup: perlindungan sistem penjaga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem, maupun pemanfaatan secara lestari. Dalam konteks apa? Mulai dari penetapan wilayah, terus pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penjaga kehidupan tersebut. Jadi gampangannya kita bicarakan ada nanti kemudian namanya kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, terus pengawetan itu pada aktivitasnya, bagaimana pengawetan jenisnya,
bagaimana kemudian pengawetan keanekaragaman jenis tadi di dalam kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam. Gambarnya seperti itu ya. Dan nanti kemudian pemanfaatan secara lestari termasuk pada pemanfaatan kondisi lingkungan. Kapan atau batasan apa kawasan suaka alam boleh dilakukan aktivitas tertentu, kawasan pelestarian alam juga sama gitu ya. Karena secara umum dalam Undang-Undang Konservasi ada cagar alam, ada suaka marga satwa yang masuk sebagai kawasan suaka alam, berarti betul-betul untuk perlindungan. Ada yang kemudian kawasan pengelolaan alam. Nanti dimungkinkan adanya zonasi tertentu untuk budidaya. Taman nasional, taman wisata alam, maupun taman hutan rakyat. Seperti itu. Nah, eh, apa taman hutan raya ini yang kemudian sering menjadi atau alokasinya digunakan dalam konsep wisata alam. Nah, termasuk kemudian dalam pemanfaatan secara besar itu juga pemanfaatan jenisnya, tumbuhan satwa liar, yang kemudian kita bisa dalam konteks dari pengkajian, penangkaran, peragaan, untuk hiburan, termasuk hingga sampai perburuan. Itu yang nanti kita bahas pada aspek satu. Nah, eh, nomenklatur tadi bijaksana memang eh, apa, sempat dikritisi gitu ya. Ketika masih RUU, beberapa contoh usulan itu mencoba untuk lebih mendetailkan, termasuk untuk apa eh, mencari padanan bijaksana. Meskipun akhirnya dalam dalam konteks rumusannya juga sama, ya, tidak berbeda, tetap hanya saja memang kemudian ada perluasan konservasi sumber daya hayati itu dilakukan, ya. Jadi perluasan kawasan di dalam maupun di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, jadi KSA dan KPA yang sudah sejak awal diterjemahkan di dalam Undang-Undang Nomor 590, kemudian ditambahi perluasannya. Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk apa? Untuk memberikan penegasan kewenangan terkait dengan konservasi yang dilakukan di perairan. Karena masih terdapat bias konservasi daratan dan perairan. Nah, kemudian saya dipertegas nih, konservasi apa di daratan kemudian difokuskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, terus konservasi perairan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil diberikan kewenangannya kepada Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, tambahannya yang meskipun sebenarnya ini sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusinya ya, karena memang sedang di judicial review, meskipun sebenarnya bukan substansial review, tetapi lebih kepada formal review, karena ya Undang-Undang 32 2024 penerbitannya dianggap masih kurang melibatkan masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang berkepentingan di dalam konservasi. Nah, tapi kemudian ada muncul areal preservasi di sini, ya, areal preservasi yang notabene secara istilah memang uh, apa uh, cukup debatable ya, karena kemudian ketika diterjemahkan dalam preservasi tadi, berarti preservasi itu berburu pengawetan tuh, nggak boleh diapa-apain. Nah, sementara areal preservasi sebenarnya diarahkan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan, setiap pihak yang memang memiliki irisan dan kepentingan, dan sekaligus bisa justru diberikan prioritas untuk apa? Untuk memperluas skala konservasi. Jadi gampangannya arah konservasi ini diarahkan kepada termasuk komunitas lokal, menjaga ekosistemnya, menjaga wilayah yang dilindunginya.
wilayah yang ditinggalinya gitu ya. Satu, ya gampangannya lah, ada masyarakat di pesisir gitu ya, punya kekhasan tertentu, punya cara hidup tertentu yang berbeda antara pesisir utara, pesisir selatan Jawa misalkan. Akan ada perbedaan atau kemudian gaya hidupnya, termasuk mungkin eh, di Cirebon dengan di Batang dengan di eh, apa eh, eh, mungkin kemudian Demak gitu ya, akan masyarakat pesisirnya punya kearifan lokal tersendiri gitu ya, meskipun mungkin saling berkaitan juga, saling beririsan. Tapi disitulah kemudian diberikan ruang dan kesempatan untuk justru melakukan perlindungan dengan me, apa, mengandalkan atau mengutamakan pemaksaan kearifan lokal. Nah, ini yang kemudian menjadi concern adalah bagaimana kemudian kalau kearifan lokal itu kan termasuk untuk penggunaan, pemanfaatan, misalkan di Lamarela, Lakalera gitu ya, yang mungkin eh, teman-teman pernah melihat mengenai apa tradisi sasi gitu ya, yang berburu paus untuk menunjukkan pendewasaan gitu ya. Nah, eh, dalam konsep tersebut yang meskipun kemudian sekarang sudah berubah gitu ya, justru menjadi dilindungi tidak untuk diburu istilahnya gitu. Tetapi ini menjadi menarik bahwa disitulah konsep konservasi berbasis pada eh, apa efektivitas yang mendasarkan pada kearifan lokal, bermacam metode cara yang terkadang mungkin di luar dalam konteks regulasi, konteks birokrasi gitu ya, itu dapat diterapkan. Nah, akhirnya preservasi itu menjadi seolah-olah justru me, apa justru bertentangan, justru menimbulkan menimbulkan eh, apa disparitas definisi sendiri seperti itu. Nah, ini yang kemudian setidaknya masih menjadi bahasan ya, atau apa konteksnya sambil sambil berjalan ya untuk ini. Nah, apa yang beberapa perubahan itu sebenarnya di terutama pasal 4 ini. Ini sebenarnya kalau dalam konteks regulasinya memang cukup lama konservasi itu sangat bias sentralistiknya. Jadi konservasi itu dilekatkan dalam undang-undang itu tanggung jawab dan kewajiban pemerintah seperti itu. Tetapi pemerintah daerah nggak masuk. Dan ini yang kemudian bias ini yang eh, bias kewenangan daerah itu ya istilahnya tarik ulurnya gitu ya. Ada antara kemudian daerah yang mau peduli atau yang kemudian cuek sekali kemudian terhadap isu konservasi. Nah, ini diubah dalam Undang-Undang 32 2024. Terus kemudian tambahannya ini, pasal 5A itu yang tadi saya singgung di awal. Pasal 5A dalam Undang-Undang 32 2024 bahwa kegiatan konservasi dilakukan pada tadi KSAKPA, konservasi. Nah, KSAKPA itu kewenangan Kementerian Kehutanan dengan konteks sekarang ya, karena kawasan, suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Loh, terus berarti urusan apa dengan lingkungan hidup? Nah, ini sebenarnya kritisinya. Semestinya lingkungan hidup dan kehutanan tetap bersatu. Itu memang yang akan efektif karena bias daratannya itu, bias konservasi daratan akan sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi karena ya pendekatannya adalah pada kawasan ya, kawasan yang sifatnya spasial, maka memang secara konteks hukum masuk banyaknya masuk di kawasan hutan. Makanya kemudian kewenangannya masuk di Kementerian Kehutanan. Sebenarnya bahasa di undang-undang tidak langsung merujuk ke Kementerian Kehutanan. Ini karena saya menyesuaikan pada konteks sekarang ketika Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah lagi seperti itu. Nah, apa ini yang sebenarnya ini cerita lama ya, problem lama mengenai tadi.
konservasi vis-a-vis ketika dipertentangkan dengan eh, pemanfaatan produktivitas kawasan hutan. Ya semoga memang setidaknya dengan eh, apa sejarah yang sudah cukup lama mencoba menyatukan dan setidaknya ada raport-raport bagus gitu ya dalam perlindungan lingkungan dan kehutanan. Semoga sih memang cukup efektif. Ya istilahnya jangan sampai permainan gaplek kemarin itu akan memberikan efek negatif terhadap konservasi. Nah itu yang sebenarnya menjadi krusialnya itu. Nah, areal konservasi tadi sudah saya sampaikan. Bisa apa? Nah, ini di pasal 8. Dapat berupa daerah penyangga, kawasan konservasi di perairan, daerah pesisir dan pulau kecil. Jadi gampangannya bisa daerah-daerah yang kemudian di mana masyarakat sekitar kawasan hutan misalkan tinggal, itu bisa menjadi daerah penyangga. Terus koridor ekologis atau ekosistem penghubung, misalkan kita bicarakan di pantai, di muara, terus kemudian jalur-jalur ekologis, jadi tempat yang biasa untuk persinggahan, misalkan satwa migran gitu ya, atau kemudian memang sebagai jalur ekologis lalu lintas satwa. Ada banyak. Jadi kemudian ditetapkan perlindungan di sana, namanya gitu. Meskipun itu lebih kepada penghubung, jumlah mungkin apa luasannya tidak banyak, tapi itu sudah menjadi koridor ekologis itu bisa. Atau yang ketiga, areal dengan nilai konservasi tinggi. Jadi ini nanti harus ada asesmennya gitu ya, sejauh mana kemudian valuasinya di sana. Nah, ini gampangnya peluangnya sangat besar bagusnya itu. Termasuk kemudian yang keempat, areal konservasi yang kelola masyarakat. Dan sebenarnya banyak ini. Eh, dari Sabang sampai Merauke itu sekitar 1.400-an yang sudah ada setidaknya gitu. Yang area konservasi kelola masyarakat. Ini sangat bagus karena kemudian eh, dalam banyak banyak aspek beririsan dengan yang kelima, dengan daerah perlindungan kearifan lokal karena berbasis pada kearifan lokal. Dan jika ini dikembangkan, memang ini akan baik. Yang penting memang jangan sampai apa eh, terkotak-kotakkan lagi pada aspek kategorisasi kawasan. Jadi harus ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini yang kemudian nanti akan penetapan itu akan dalam beberapa hal bisa jadi tidak efektif meskipun penetapan mungkin akan perlu untuk memastikan inventarisir database dari pemerintah sekaligus tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah untuk misalkan mengkoordinir, memastikan, melakukan bukan pengawasan tapi kemudian setidaknya apa sinergi gitu ya dalam konservasi. Nah, termasuk areal konservasi itu juga bisa masuk dari atau bisa berasal dari kawasan hutan lindung, hutan produksi maupun areal bangunan lain. Jadi kembali dari setiap setiap misalkan hutan produksi mau sudah nggak produktif misalnya kayak kemarin itu ya, ya jangan justru untuk berpikirnya untuk alih fungsi jadi lahan sawit. Kenapa nggak kemudian jadi areal konservasi? Bisa kemudian gampangnya meningkatkan keanekaragaman hayati, menjaga eh, pasokan oksigen lebih bagus, serapan karbon gitu ya, dan kemudian juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, misalkan seperti itu. Nah ini yang kemudian tantangan hukumnya ke depan jelas bagaimana eh, konsep regulasi ini yang notabene sebenarnya masih abstrak gitu ya, masih masih sangat umum, itu perlu didetailkan lagi di dalam level peraturan pelaksanaan dan sekaligus juga wajib untuk apa didukung, tidak hanya atau jangan sampai kemudian justru dipertentangkan dengan eh, semangat komersialisasi dari industri-industri ekstraktif seperti itu.
Saya pikir itu ya, sebagai pengantar mengenai konservasi keragaman hayati, saya akan akhiri di sini, teman-teman. Eh, Terima kasih, sampai ketemu lagi.